Begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution, dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok. Bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Karena itu, segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden sekaligus memilih dan menetapkan wapres penggantinya. Paling tidak ada 508 tokoh yang mencantumkan 500 lebih ya, 547 tokoh yang mencantumkan gugatan tersebut ya, yaitu meminta Jokowi dipenjara usai lengser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya sobat RH sekalian, banyak hal yang menarik yang bisa kita update hari ini ya. Jadi sobat RH sekalian, ini salah satu hal yang menarik adalah, sayang kalau kita lewatkan, sejumlah tokoh bangsa dan aktivis nasional meminta Jokowi dipenjara usai lengser ya. Dari Jakarta 1 ya. Sumbernya Jakarta 1, dari jakarta1.com. Mereka yang meminta Jokowi dipenjara usai lengser ya. Lihat bawahnya itu, biasanya ada sumber utamanya. Jakarta1.com, mereka yang meminta Jokowi dipenjara usai lengser tak lagi menjabat sebagai Presiden RI adalah tampak Profesor Amin Rais, Antoni Budiawan, Edi Mulyadi, Rizal Fadila, Ahmad Hozinuddin, Aziz Yanuar, dan lain-lain. Tadi saya sempat ke rumah Rizal Fadila ya, mampir di Bandung. Saya agak terharu juga ya, memang pejuang-pejuang itu hidupnya sederhana semua ya. Tak terkecuali Rizal Fadila, tapi perjuangannya terus-menerus. Mereka meminta Jokowi dipenjara usai tak lagi menjabat presiden karena mantan wali kota Solo itu dinilai telah berlaku kejahatan dan kezaliman, dan laku itu disebut diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Demikian mengutip bunyi poin pertama pernyataan bersama yang dibacakan Amin Rais lewat video yang diunggah akun TikTok @ahmad_hozinuddin 1 pada hari ini ya, pada kemarin ya. Berikut poin lengkap pernyataan bersama itu. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan. Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution, dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok. Bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ketiga, tanggal 20 Oktober 2024 adalah tenggat waktu akhir kekuasaan saudara Joko Widodo. Setelah itu, saudara Joko Widodo tidak lagi memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk melindungi kejahatan dirinya dan dinasti politiknya. Dari tuntutan hukum seluruh rakyat tak akan bisa mengelak lagi, insya Allah. Karena itu, pasca tanggal 20 Oktober 2024 adalah saat yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di pengadilan terbuka untuk umum, agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya. Minum lagi ya. Kejahatan ada sanksi hukumnya, dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat,
Sejumlah kejahatan dan kezaliman saudara Joko Widodo termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus ijazah palsu Jokowi, kasus kebohongan mobil SMK, kasus pembantaian kilometer 50, kasus tragedi Kanjuruhan, kasus tragedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019, kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rempang, kasus perampasan tanah berdalih PSN di PIK 2, kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim, kasus perampasan hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kasus pembungkaman HTI dan FPI, kasus penistaan agama, kasus tuduhan teroris pada ulama dan aktivis, kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah, kasus pecah belah umat Islam, kasus pecah belah parpol dan perampasan kedaulatan partai politik, dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya harus dibawa ke proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Luar biasa. Kelima, kasus dugaan ijazah palsu Gibran dan usia Gibran yang belum genap 40 tahun menjadikan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Karena itu, segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden sekaligus memilih dan menetapkan wapres penggantinya. Keenam, kasus dugaan korupsi Gibran dan Kaisang yang telah dilaporkan Ubaidillah Badrun di KPK, juga kasus dugaan korupsi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu pada kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera Timur juga harus diusut tuntas dan menjebloskan seluruh dinasti politik Jokowi ke penjara. Demikian 6 poin yang dibacakan mantan ketua MPR itu ya. Begitu Sobat Era sekalian ya. Coba kita lihat Hozinuddin ya. Jadi ada kegiatan hari Sabtu yang saya tidak sempat datang, tapi ada pernyataan yang kemudian sudah saya bacakan ya. Yang membuat pernyataan itu adalah tidak hanya beberapa tokoh tadi, tapi ada kira-kira 157 orang, lebih lagi ya. Jadi ada 547 tokoh ya yang kemudian membacakan sepakat dengan pernyataan yang saya bacakan tadi ya. Ada Ahmad Hozinuddin, ada Egy Sujana ya, ada Amin Rais, ada Sunarko, ada Edi Mulyadi, ada Aziz Yanuar ya, Azam Khan ya, Daeng Wahidin, Antoni Budiawan, Taufik Bahudin, Mudrik Sangidu, kemudian ada Sukri Fadoli ya, ada Juju Purwantoro ya, Novel Bak Mukmin dan lain-lain ya. Banyak sekali, ada Rizal Fadillah, ada tokoh-tokoh lainnya ya yang baik yang kita sering mendengarkan namanya maupun tidak atau jarang terdengar ya, tetapi paling tidak ada 508 tokoh yang mencantumkan 500 lebih ya, 547 tokoh yang mencantumkan gugatan tersebut ya, yaitu meminta Jokowi dipenjara usai lengser. Begitu Sobat Era sekalian, kalau dalam foto itu sendiri yang kelihatan hadir adalah Ahmad Hozinuddin, Amin Rais, Rizal Fadillah, kemudian Edi Mulyadi, Antoni Budiawan, Aziz Yanuar, itu yang bisa saya lihat ya. Yang peci saya nggak begitu recognize ya karena kecil juga. Begitu Sobat Era sekalian ya, ngeri-ngeri sedap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diberi tugas oleh teman-teman kita semua untuk membacakan pointers pernyataan bersama advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional perihal 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir pertanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga jelang lengser 20 Oktober 2024, Saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Dengan hal ini, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui
dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan. Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu, semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ketiga, tanggal 20 Oktober 2024 adalah tenggat waktu akhir kekuasaan saudara Joko Widodo. Setelah itu, saudara Joko Widodo tidak lagi memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk melindungi kejahatan dirinya dan dinasti politiknya dari tuntutan hukum seluruh rakyat. Tidak akan bisa mengelak lagi insya Allah. Karena itu, pada pasca tanggal 2 Oktober 2024 adalah saat yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara bersama seluruh dinasti politiknya di hadapan pengadilan yang terbuka untuk umum, agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya, setiap kejahatan ada sanksi hukumnya, dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Sejumlah kejahatan dan kezaliman saudara Joko Widodo termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus ijazah palsu Jokowi, kasus kebohongan mobil SMK, kasus pembantaian kilometer 50, kasus tragedi Kanjuruhan, kasus tragedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019, kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rempang, kasus perampasan tanah rakyat di berdalih PSN di PIK. 2. Kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim, kasus perampasan hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kasus pembungkaman HTI dan FPI, kasus penistaan agama, kasus tuduhan terorisme pada ulama dan aktivis, kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah, kasus pecah belah umat Islam, kasus pecah belah parpol, dan perampasan kedaulatan partai politik, dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya harus dibawa ke proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Kelima, kasus dugaan ijazah palsu Gibran dan usia Gibran yang belum genap 40 tahun menjadikan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, sekaligus memilih dan menetapkan wapres penggantinya. 6. Kasus dugaan korupsi Gibran dan Kaisang yang telah dilaporkan Ubaidillah Badrun di KPK, juga kasus dugaan korupsi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang pada kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera Timur juga harus diusut tuntas dan menjebloskan seluruh dinasti politik Jokowi ke penjara. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 21 September tahun 2024. Allahu Akbar. Merdeka. Tambahan tidak ada di sini, tetapi kita kaget sekaget-kagetnya, kebohongan terus bermunculan. Kemarin ada jubir istana, namanya saya ngeri, tidak usah sebutkan, mengatakan ternyata Pak Jokowi puasa Daud 18 tahun dan setiap malam bermunajat kepada Allah. Begitu dekatnya Jokowi dengan Allah karena memikir rakyat Indonesia. Ya. Mudah-mudahan doa kita akan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.